sejahtera buat kita semua. Pada hari ini kita akan membahas di pertemuan ke-8 setelah UTS berlangsung pada minggu lalu. Berarti hari ini kita membahas kelanjutan dari topik dari evaluasi pembelajaran. Nah, hari ini kita akan tiba saatnya untuk membahas tentang alat ukur ranah kognitif. Nah, apa yang harus Anda ketahui atau keterampilan apa yang harus Anda dapatkan setelah belajar ini, yaitu Anda nanti harus mampu membuat alat ukur ranah kognitif dan melakukan analisisnya, baik itu dilakukan secara konseptual maupun secara prosedural. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk menulis butir soal. Nah, sebagaimana pekerjaan profesional nanti sebagai seorang guru, berarti Anda semua maupun saya itu tidak akan terlepas dari tidak akan pernah lupa atau tidak akan pernah tidak menulis soal gitu, karena sejatinya pada saat misalkan kita mengajarkan sesuatu topik materi kepada siswa ataupun kepada peserta didik, jadi kita harus melakukan feedback gitu, apakah segala sesuatu yang sudah kita berikan baik itu materi dan lain-lain apakah sudah bisa ditangkap ataukah sudah bisa dipahami oleh siswa. Nah, ini juga membuktikan bahwa kita mampu nggak sih membuat soal yang baik untuk mengukur yang sudah soal ini. Yang pertama adalah kesesuaian dengan tujuan atau indikator. Nah, sebelum menulis soal kita cek dulu apakah indikator dari materi yang sedang kita bahas itu sudah cocok belum, apakah benar-benar sudah kita bahas belum di kelas atau tidak gitu. Kemudian kita perhatikan lagi bahwa kebenaran isi yang sudah disampaikan, apakah sudah sesuai atau belum, apakah sudah benar-benar kita sampaikan kepada siswa atau tidak. Nah, atau kalau belum kita sampaikan berarti itu tidak bisa diujikan atau dibuatkan butir soalnya. Pasti kemungkinan tidak akan terjawab oleh siswa gitu. Nah, kemudian untuk ketepatan konstruksi atau kaidah ini juga wajib diperhatikan, baik itu dalam bentuk susunan kalimat ataupun kaidah-kaidah dalam penyusunan tes yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, yang tidak boleh terlepas lagi untuk diperhatikan adalah untuk ketertiban bahasa, karena bagaimanapun untuk menulis soal kita tidak mungkin berbahasa gaul. Nah, kita harus berbahasa sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan juga harus diperhatikan kita itu berada di kelas berapa yang akan kita ujikan. Jadi harus benar-benar memperhatikan yang kita tulis sebagai alat evaluasi yang kita lakukan. Oke, berikutnya adalah kita lihat analisis kualitatif atau validasi konten. Dulu kita lihat untuk validasi konten atau isi dilakukan dengan penilaian ahli atau yang dinamakan juga dengan justifikasi ahli atau di panel. Nah, maksudnya adalah setelah soal ataupun instrumen kita buat, ini kita berikan kepada atau kita ujikan kepada ahlinya gitu ya. Kemudian berikutnya kita lihat dulu analisis kualitatif tes uraian. Di sini ada jenis persyaratannya, ada bagian-bagiannya, ada ranah materi, ranah konstruksi ya kan. Kemudian kita lihat butir soalnya sesuai indikator tidak, kemudian isi materinya dengan tujuan penilaian, kemudian isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang yang kita uji atau tidak. Kemudian untuk ranah konstruksi, rumus kalimat dalam bentuk kalimat tanya dan perintah yang menuntut jawaban terurai. Nah, apakah ada petunjuk yang jelas cara mengerjakan soalnya atau tidak? Nah, ini yang akan diperiksa oleh ahli tadi. Nah, butir soalnya tidak tergantung pada butir sebelumnya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah disampaikan pada saat kita mempelajari tentang penyusunan tes. Nah, kemudian untuk ranah bahasa, ini yang dilihat adalah rumusan kalimatnya komunikatif atau tidak. Kemudian kalimat itu menggunakan bahasa yang baik serta sesuai dengan ragam bahasa atau tidak. Nah, menggunakan bahasa umum atau bukan bahasa lokal, atau pakai bahasa Sunda misalkan, atau bahasa Batak misalkan, nggak bisa begitu. Jadi harus sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Nah, nanti itu akan dicentang oleh ahlinya. Nanti kita kalau memang ada yang kurang, dia akan menyatakan pasti di bawah soal kita itu perlu direvisi. Ya, revisinya apa? Nanti akan diberi keterangan oleh si ahlinya. Nah, kemudian kita lihat untuk analisis kualitatif tes pilihan ganda juga begitu. Untuk ranah materi, ranah konstruksi, kemudian untuk bahasanya juga harus diperhatikan. Nah, ini kira-kira contohnya hampir sama. Jadi harus, kalau bahasa Indonesia berarti ke ahli materi bahasa Indonesia kayak gitu ya. Jadi harus sesuai dengan bidang keahliannya. Sekarang kita lihat setelah kita melakukan membuat soal atau instrumen. Nah, instrumen kita itu tidak boleh langsung diberikan ke responden atau testinya, tapi kita harus lakukan uji coba dulu atau try out. Nah, uji coba ini diberikan kepada kelompok yang ekivalen dengan kelompok yang sesungguhnya. Misalnya kita menguji untuk anak kelas 3, berarti kita cobakan juga ke kelompok yang sama, mungkin di sekolah lainnya gitu. Nah, ini untuk mendapatkan hasil yang lebih relevan ya, atau ekivalen. Kemudian analisis kuantitatif atau kalibrasi. Nah, ini dilakukan yang telah kita pelajari sebelum UTS kemarin, yaitu ada validitas dan reliabilitas. Kemudian kita lakukan juga daya beda dan tingkat kesukaran dari soal ataupun instrumen yang kita buat. Sekarang kita lihat ada contoh penyortirannya. Harus dibuatkan tabel seperti ini, ada validitas, kemudian ada daya beda, tingkat kesukaran, dan reliabilitasnya. Apakah setelah kita melakukan validitas, apakah valid semua atau tidak? Kemudian kalau yang valid diapakan, yang tidak valid diapakan gitu ya. Apakah dibuang, apakah dikonstruksi ulang atau gimana. Begitupun untuk daya beda. Apakah kita akan hanya membuat soal yang mudah semua atau sulit semua? Nggak mungkin itu dilakukan karena tidak akan mengukur apa yang harusnya diukur gitu. Jadi kita harus rela untuk membuat atau mengubahnya kembali. Makanya untuk tidak melakukan hal ini berulang, kemudian tidak melakukan pekerjaan 2 kali, harusnya sebelum membuat soal kita harus matang mempersiapkannya. Oke. Kemudian selanjutnya kita lakukan, setelah itu baru melakukan reproduksi atau dilakukan perbanyakan dari soal yang sudah kita buat setelah melakukan revisi-revisi yang berulang. Nah, untuk membuat soal kognitif yang perlu diperhatikan adalah belum ini ya, ranah kognitif belum C1 sampai C6, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, harus diperhatikan kata kerja operasional yang ada di masing-masing taksonomi ini, yaitu menyebutkan, kalau memahami, memperkirakan. Jadi kita harus memilih mana yang patut kita pilih gitu, yang sesuai dengan soal yang akan kita buat. Jadi tidak boleh sembarangan. Kita ini indikatornya untuk apa? Jadi kita harus matchingkan antara indikator dengan kata kerja operasional yang ada di sini. Kemudian untuk mengukurnya, apakah semuanya level diukur sampai C6, itu tergantung gurunya juga. Apakah kalau memang bisa sampai C6 ya nggak masalah gitu. Tapi biasanya untuk kelas rendah biasanya berkisar antara C1 sampai C4. Nah, begitupun untuk kelas tinggi diharapkan untuk sampai ke C6. Jadi itu kira-kira. Nah, untuk itu makanya nanti luaran dari analisis ini adalah berupa kisi-kisi instrumen pelajaran ranah kognitif, kemudian baru dibikinkan soalnya. Jadi di sini ada contoh-contohnya, di modul juga udah saya buatkan contoh bagaimana menulis kisi-kisi. Mungkin tugasnya juga akan menuntut ini, membuat kisi-kisi, dan kemudian Anda membuat instrumen seperti apa yang diwajibkan. Jadi udah ada gitu ya. Nah, itu kira-kira yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Mohon dibaca ulang modul atau mungkin mengulang video ini ataupun membaca PowerPoint yang ada, ataupun boleh bertanya kok kalau misalkan Anda kurang jelas dengan penjelasan pada hari ini. Nah, ini kira-kira ada uji kompetensi juga di belakang sini yang bisa mengukur kemampuan Anda pada saat Anda belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.